Tetapi kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit kepada FIFA? Ini memalukan negara. Maruah Malaysia tercalar berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Kuala Lumpur bergolak. Ruang sidang parlemen Malaysia yang biasanya diwarnai perdebatan mengenai ekonomi, kebijakan publik dan isu kesejahteraan rakyat mendadak berubah menjadi arena kemarahan dan kekecewaan. Para anggota Dewan Rakyat dari partai pemerintah hingga oposisi bersuara lantang menyoroti Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang kembali menjadi sorotan dunia internasional. Bukan karena prestasi di lapangan, melainkan karena tuduhan serius dari FIFA terkait pemalsuan dokumen asal-usul leluhur para pemain naturalisasi. Kabar mengenai sanksi FIFA terhadap FAM mengguncang jagat olahraga Malaysia. Dalam keputusan resmi yang diumumkan pada awal Oktober 2025, Badan Sepak Bola Dunia itu menilai FAM telah melanggar kode disiplin internasional dengan menyertakan dokumen yang dianggap palsu atau tidak valid dalam proses naturalisasi 7 pemain yang membela tim nasional Malaysia. Kasus ini langsung menjadi headline di berbagai media internasional, dari Kuala Lumpur hingga Zurich, dari London hingga Jakarta. Bagi sebagian besar rakyat Malaysia, keputusan ini bukan sekedar sanksi administratif, melainkan tamparan keras terhadap kehormatan sepak bola nasional yang selama ini berusaha dibangun kembali. Di parlemen, suasana panas tak terhindarkan. Beberapa anggota dewan yang dikenal vokal menyebut kasus ini sebagai aib nasional. Mereka menuduh FAM gagal menjaga integritas institusi olahraga paling berpengaruh di negara itu. Seorang anggota parlemen dari blok oposisi bahkan menyebut bahwa FAM kini telah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan profesionalisme dalam olahraga Malaysia. Ia menegaskan, bagaimana mungkin organisasi sebesar itu dengan dana besar dan pengawasan ketat bisa tersandung dalam skandal yang sesederhana verifikasi dokumen. Nada kemarahan juga datang dari anggota parlemen koalisi pemerintah. Mereka mengaku malu dan kecewa, terutama karena skandal ini mencoreng nama Malaysia di kancah internasional. Kita selama ini berjuang membangun citra positif di dunia olahraga, mempromosikan nilai fair play dan sportivitas. Namun kini FIFA menyebut kita sebagai pelanggar aturan. Ini memalukan, ujar seorang legislator yang juga mantan atlet nasional. Ia menambahkan bahwa reputasi negara di mata dunia kini terguncang karena kesalahan yang seharusnya bisa dihindari melalui verifikasi administrasi yang benar. Para supporter garis keras seperti Ultras Malaya menuntut agar seluruh pengurus FAM mengundurkan diri. Mereka menganggap lembaga itu sudah kehilangan legitimasi moral dan tidak layak lagi memimpin sepak bola nasional. Beberapa anggota parlemen pun menggemakan tuntutan serupa di ruang sidang, meminta agar FAM direstrukturisasi total dan jika perlu dibekukan sementara hingga proses hukum dan banding diselesaikan. Salah satu hal yang paling menimbulkan kemarahan anggota parlemen adalah cara FAM menanggapi sanksi tersebut. Alih-alih meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia, federasi itu justru langsung mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding ke FIFA. Bagi sebagian politisi, langkah ini menunjukkan bahwa FAM tidak memiliki sikap rendah hati dan gagal membaca suasana hati publik. Kita bukan sedang berbicara tentang menang atau kalah di pengadilan FIFA, kata seorang anggota Dewan Negara. Yang kita bicarakan adalah integritas. Kalau memang ada kesalahan, akui, jangan langsung defensif dan menyalahkan pihak lain. Pemerintah melalui Kementerian Belia dan Sukan turut berada di bawah tekanan. Menteri Hannah Yeah didesak oleh parlemen untuk segera memanggil pimpinan FAM dan meminta laporan lengkap mengenai proses naturalisasi pemain yang menjadi sorotan. Ia berjanji bahwa Kementerian akan meninjau ulang sistem pengawasan dan mekanisme verifikasi dokumen yang digunakan selama ini. Kita tidak boleh membiarkan Malaysia dicap sebagai negara yang memanipulasi dokumen demi kepentingan olahraga.
Olahraga seharusnya menjadi cermin nilai kejujuran dan kebanggaan nasional, bukan sumber rasa malu. Isu naturalisasi sebenarnya bukan hal baru di Malaysia. Sejak beberapa tahun terakhir, FAM memang gencar merekrut pemain keturunan Malaysia yang lahir atau besar di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Selatan, untuk memperkuat skuad nasional. Program ini awalnya mendapat dukungan luas karena dianggap mampu meningkatkan kualitas tim nasional yang selama bertahun-tahun sulit bersaing di level Asia Tenggara. Namun di balik dukungan itu, sejumlah pihak telah lama memperingatkan agar proses naturalisasi dijalankan secara transparan dan sesuai aturan FIFA yang ketat, terutama mengenai bukti keturunan. Kini, peringatan itu seolah menjadi kenyataan pahit. Dalam laporan FIFA yang bocor ke media, disebutkan bahwa beberapa dokumen yang diajukan FAM tidak dapat diverifikasi secara valid oleh pihak berwenang di negara asal pemain. Beberapa dokumen bahkan dinilai direkayasa agar seolah-olah menunjukkan bahwa salah satu kakek atau nenek pemain lahir di wilayah Malaysia. Jika tuduhan ini benar, maka kasus tersebut bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan kecurangan sistemik yang dapat mencoreng integritas lembaga sepak bola nasional untuk waktu yang lama. Kemarahan anggota parlemen juga mencuat karena dampak jangka panjang dari sanksi ini. FIFA menjatuhkan denda besar kepada FAM dan menghukum para pemain terkait dengan larangan bermain selama 1 tahun. Akibatnya, skuad nasional Malaysia akan kehilangan beberapa pemain inti di ajang internasional yang sudah dijadwalkan, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ini dipandang sebagai kemunduran besar bagi sepak bola Malaysia yang baru saja mulai menunjukkan peningkatan performa dalam 2 tahun terakhir. Kita sudah mulai menatap masa depan dengan optimisme, tapi sekarang semuanya runtuh karena kelalaian segelintir orang, ujar salah satu legislator yang juga anggota Komite Olahraga Parlemen. Dalam diskusi publik yang disiarkan langsung oleh beberapa media nasional, sejumlah tokoh politik bahkan mengusulkan pembentukan Komisi Penyelidikan Independen untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam tubuh FAM. Mereka menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap proses naturalisasi yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan siapa yang bersalah, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sepak bola Malaysia. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kata seorang anggota parlemen senior, maka kita mengirim pesan kepada dunia bahwa kita rela menipu demi menang. Sementara itu, pihak FAM berusaha mempertahankan posisi mereka dengan menyatakan bahwa semua dokumen yang diserahkan ke FIFA sudah melalui pemeriksaan internal dan sah secara hukum. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin menyebut tuduhan FIFA sebagai kesalahpahaman administratif. Ia menegaskan bahwa federasi tidak pernah berniat memalsukan dokumen dan proses naturalisasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Malaysia. Namun pernyataan itu tidak cukup untuk meredam gelombang kritik. Banyak anggota parlemen menilai bahwa FAM seharusnya bersikap lebih transparan dengan membuka hasil audit internal ke publik, bukan hanya mengeluarkan pernyataan defensif. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara olahraga, kebangsaan, dan politik di Malaysia. Sepak bola yang selama ini menjadi alat pemersatu rakyat lintas etnis dan agama, kini justru menjadi sumber perpecahan dan kekecewaan. Kasus FAM kini menjadi bukti nyata bahwa ketika proses tersebut tidak dijalankan dengan benar, akibatnya bisa fatal. Kemarahan anggota parlemen juga diperkuat oleh fakta bahwa ini bukan pertama kalinya FAM terseret kontroversi. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga itu kerap dikritik karena masalah tata kelola, korupsi, dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Dengan munculnya kasus terbaru ini, banyak anggota parlemen menilai sudah waktunya pemerintah meninjau ulang status dan kewenangan FAM. Beberapa bahkan mengusulkan agar federasi itu ditempatkan di bawah pengawasan langsung Kementerian Belia dan Sukan,
Meskipun langkah ini beresiko melanggar prinsip otonomi federasi olahraga yang dijaga oleh FIFA.